Tes. Dimulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di sore hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita di sore hari ini masih diperkenankan oleh Allah atau diizinkan oleh Allah. Dan semoga kita semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, senantiasa mendapatkan hidayahnya dan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan, pendidikan, teladan yang baik kepada kita semua. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, mampu untuk meneladani setiap perilaku ataupun ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sore hari ini kita membahas yaitu surat Al-Baqarah ayat 239. Lanjutannya yang kemarin. Kalau kemarin adalah Allah memerintahkan untuk menjaga sholat, semua sholat, juga sholat wusta atau sholat asar ya. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah, artinya berdiri sholat, yaitu qanitin, dengan tunduk, dengan khusyuk kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf
wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Fa'in, maka jika khiftum kamu takut, maksudnya yaitu ketika perang, ini yang dimaksud ayat ini. Ketika dalam keadaan takut, farijalan, maka sholatlah sambil berjalan, aurubanan atau berkendaraan. Fa'idha, maka apabila amintum kamu telah aman, fadkurullah, maka ingatlah atau sebutlah Allah, maksudnya yaitu sholat, kama sebagaimana allamakum dia telah mengajarkan kamu, ma apalam takunu belum kalian menjadi taklamun kalian mengetahui. Jadi pada ayat 239 surat Al-Baqarah ini adalah tata cara sholat di saat yaitu peperangan, atau yang disebut dengan sholat khauf. Jadi kata Allah, fa in khiftum, jika kamu dalam keadaan takut yang mencekam, atau mungkin yaitu peperangan dalam waktu itu berkecamuk, pas berperang ternyata datang waktu sholat, maka saat itu diperbolehkan dalam keadaan perang itu sholat dengan berjalan. Jadi sambil perang tapi sholat, diniati sholat. Ada riwayat yang mengatakan menggunakan isyarat, tapi ini biasanya agak mengalami kesulitan karena saat itu ketika berperang, yang namanya berperang ya, kalau pada zaman Rasulullah itu kan nggak pakai senjata api, tapi memakai pedang, panah atau tombak dan lain sebagainya. Secara otomatis ya, kalau misalnya isyarat ini paling kepala yang bisa memberikan isyarat. Akan tetapi banyak periwayat, maka boleh dengan berjalan, berarti tidak harus menghadap ke kiblat, kemana saja arahnya, wong namanya perang. Lalu jenengan perang dan pada waktu itu sholat harus menghadap kiblat, ayo repot. Pas musuhnya dibalik kiblat, gimana? Sampean malah terbunuh. Oleh karena itu farijalan, dengan berjalan ini jadi arahnya itu kemana saja. Cuman banyak periwayat, baik itu Imam Bukhari, Imam Muslim atau Imam Abu Dawud, bahwa sholat di kala perang berkecamuk itu hanya 1 rakaat. Kalau misalnya di saat peperangan tapi peperangan tidak berkecamuk, sedang santai, tapi dalam hari-hari peperangan itu biasanya Nabi itu menjamak qasar. Jadi yang 4 jadi 2. Tapi kalau misalnya sedang berkecamuk perang, waktu saat itu perang datang waktu sholat, kok menginginkan sholat, bisa dengan berjalan, aurubanan atau berkendaraan. Yang pakai kuda berarti berkendaraan. Tapi kalau sekarang orang berperang tidak pakai kuda, pakai mobil dan lain sebagainya, itu bisa. Dan dikerjakan yaitu 1 rakaat, hanya dua sujudan. Setelah itu salam. Itu boleh, dan itu termasuk ditarjihkan kalau dalam yaitu HPT
maka di situ disyariatkan ketika berperang, berkecamuk, maka sholatnya adalah hanya 1 rakaat. Tapi kalau tidak sedang berkecamuk, maka ini dikosor. Yang 4 jadi 2, yang 3 tetap 3. Nah, caranya gimana? Jadi ada tata cara sholat di saat yaitu peperangan. Pertama, ketika musuh itu berada di arah kiblat. Arah kiblat ya, kalau kita berarti di arah barat. Maka jamaah dibagi yaitu 2 barisan. Jamaah dibagi 2 barisan. Ini sholatnya 2 rakaat. Karena apa? Yaitu dijamak qasar. Setelah itu dalam 1 rakaat, nah imam ketika sudah membaca ayat, maka saat itu kan ruku. Maka kedua barisan atau 2 shaf ini, depan dan belakang, ini ikut ruku bersama. Setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah itu barisan yang pertama yang mengikuti sujud bersama imam. Barisan yang kedua tetap berdiri, yaitu siap tetap berdiri ya. Nah, barisan yang pertama itu mengikuti imam sujud sampai selesai. Setelah itu berdiri bersama imam. Setelah berdiri, maka barisan pertama tadi ya tukar ke belakang, barisan kedua yaitu ke depan. Setelah itu imam dalam keadaan berdiri, lah yang pindah tadi dari belakang ke depan ini sujud sendiri sampai selesai. Setelah itu sampai berdiri. Nah, berarti sudah 1 rakaat. Setelah itu ya, jadi setelah itu maka bersama. Nah, nanti ruku bersama. Setelah itu i'tidal. Setelah itu barisan pertama tadi yang pindah, barisan pertama tadi yang mengikuti imam untuk sujud. Pokoknya sing nok mburine imam berarti melok sujud. Nah, yang di belakang tetap berdiri siap. Enggak ikut yaitu sujud. Setelah itu sampai sempurna sujudnya, setelah itu tahiyat akhir. Nah, setelah tahiyat maka baru barisan yang kedua tadi sujud sendiri sampai sempurna. Setelah itu tahiyat dan setelah itu salam bersama. Paham napa mboten? Engko ndang mumet jenengan. Lek enten napa nggih? Enten papan kula gambaraken. Nggih, pokoke intinya niku dibagi 2 barisan. Barisan pertama ketika ruku, nah bersama, i'tidal bersama. Setelah itu sujud, hanya barisan yang kedua yang sujud. Nggih, sujud. Setelah itu berdiri. Setelah berdiri ganti depan, yang belakang ke depan, yang depan ke belakang. Tadi yang belum sujud sendiri. Setelah itu bangkit sempurna. Setelah itu rakaat kedua. Nanti lek mboten paham kula jelasaken malih lek ten ngene niku nggih. Ya napa carane salat waktu perang. Ya lek gak sampeyan niku perang jange. Nggih. Ini kalau musuh di arah nggih. Nggih. Setelah salam baru barisan kedua yang rukuk dan sujud. Lho kok mboten ngoten niki. Berarti salah paham niki nggih. Ngeten nggih, kula ulang malih. Mboten napa-napa, alon-alon pokoke
kelakon. Anjene niki lek mboten dipahami rondok mumet padahal yo penak asline. Lek cara dipraktekno niku lebih penak daripada teori. Kapan-kapan kita praktek. Nggih, cek saged salat khauf atau salat perang. Nah, ngeten. Ketika ini nggih musuh di arah kiblat. Musuh di arah kiblat. Perkiraan musuh nanti datangnya dari arah kiblat. Maka ketika sholat itu dibagi dua barisan atau dua shaf. Nah, shaf pertama, shaf kedua. Setelah itu sholat, dimulai sholat. Nah, langsung saja nggih. Jadi mulai Fatihah, baca ayat, setelah itu ruku. Ruku ini bersama antara baris pertama dan kedua ruku bersama. Sudah nggih? Setelah itu sami Allahu liman hamidah i'tidal. Nah, waktunya sujud kan? Yang sujud adalah barisan yang pertama bersama imam dulu. Yang barisan yang kedua bersiap barangkali ada musuh datang. Jadi setelah itu sujud. Nah, sujud sampai sempurna. Setelah itu berdiri bersama imam. Berdiri bersama imam. Ngadeg berarti imam dan barisan pertama. Tadi yang belum sujud kan barisan kedua. Setelah itu pindah, tukar. Barisan pertama ke belakang, barisan kedua ke depan. Paham ya? Nah, setelah tukar, maka barisan tadi yang tukar dari belakang ke depan ganti rukuk sendiri. Tadi kan belum rukuk toh? Belum sujud. Setelah itu sujud sendiri sampai sempurna dan berdirilah lagi. Nah, berarti sudah satu rakaat. Pun paham? Nah, sekarang rakaat kedua sama nggih, baca Fatihah ayat, setelah itu ruku bersama, i'tidal bersama. Setelah itu sujud bersama imam, barisan yang tadi di belakang imam atau barisan yang tadi pindah. Berarti dia sujud bersama imam sampai sempurna, sampai tahiyat. Sedangkan barisan yang belakang gampangnya masih berdiri menunggu sampai barisan imam dan barisan pertama tadi tahiyat. Setelah sudah tahiyat, maka barisan yang kedua baru sujud sampai sempurna dan tahiyat. Nah, salamnya bersama. Salamnya bersama. Tadi imam iki ngenteni, Pak, nggih. Ngenteni lah lek engko mari napa tahiyat salam dhilik lah ya iki ketinggalan iki. Jadi imam tetap menunggu sampai barisan yang kedua ini menyempurnakan sujud tahiyat selesai, baru terus imam salam. Mpun mudeng. Kapan-kapan praktek mawon nggih. Cek gampang. Lek praktek niku paling gampang daripada teori niku mumet. Napa? Nggih, kan yang dijama. Loh, meskipun maghrib ya begitu. Kalau memang apa? Ya sama, berarti pindah. Intinya ngeten lho nggih. Ketika napa? Itu tadi kan hanya dua rakaat toh. Lalang namanya perang, kadang-kadang kan malam itu kadang-kadang juga perang, tapi biasanya rata-rata malam itu berhenti. Oleh karena itu, tapi kadang-kadang juga subuh itu juga perang. Oleh karena itu tidak mesti, tapi kebiasaannya itu kalau maghrib, isya itu jarang-jarang memang berperang, karena biasanya istirahat. Tapi kan ya juga jagani, barangkali apa ada perang itu kenal malam. Saya melihat peperangan sekarang, malam-malam juga
perang. Itu ya. Sekarang bila mana musuh musuh tidak diperkirakan tidak datang dari arah barat atau kiblat. Kita tidak tahu, mungkin dari arah mana, timur dan lain sebagainya. Pokoknya enggak arah kiblat. Kalau kiblat kita kan memang barat, tapi kalau di Madinah enggak barat. Tetap jadi sholat dibagi dua barisan. Barisan yang pertama mengikuti imam. Barisan yang kedua berjaga di luar sop sholat. Jadi yang ikut hanya barisan pertama saja. Sing situ jogo, Pak. Setelah itu dimulai sholat, baca Fatihah. Setelah itu apa? Rukuk, sujud bersama imam untuk barisan yang pertama tadi karena hanya satu barisannya, yang satunya adalah yaitu berjaga di luar. Nah, setelah itu setelah berdiri mendapatkan rakaat pertama kan, sudah berdiri. Setelah itu barisan yang mengikuti imam tadi nutukno sholat sendiri. Hanya pertama bersama imam. Setelah itu yaitu sholat sendiri sampai salam. Setelah itu pada saat itu imam tetap berdiri, Pak. Imam tetap berdiri. Nah, yang barisan saja yang nutup sholat sendiri. Setelah salam maka tadi yang berjaga ganti pindah, yaitu mengikuti sholat imam. Nah, tadi yang sudah salam ganti berjaga. Ngoten nggih. Nah, setelah berjaga maka ini mengikuti imam. Karena tadi imam menunggu, tetap menunggu sambil berdiri menunggu. Setelah itu mengikuti imam sholat, baca Fatihah, surat. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud sampai sempurna. Setelah itu imam kan sudah waktunya tahiyat. Maka imam tahiyat duduk tahiyat atau tawarruk. Setelah itu ini nutukno sholat sendiri, tapi imam tetap menunggu, Pak. Enggak salam dulu, menunggu sampai barisan ini menyempurnakan sholat tahiyat akhir. Setelah itu salam bersama imam. Paham napa mboten? Paham nggih? Gampang kok ini. Mungkin tip. Oh nggih. Salam sendiri. Nutukno sholat salam sendiri, setelah itu ganti kancane dikongkon melok sholat. Gampangane ngoten. Mboten. Lawung nutukno sendiri ya. Nggih. Dadi kan tadi sholat satu rakaat bersama imam. Nggih. Imam dalam keadaan berdiri. Setelah itu barisan ini nutukno sholat sendiri sampai salam. Imam masih dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri, salam sendiri. Setelah itu suruh ganti yang jaga tadi loh, suruh ikut sholat bersama imam. Setelah itu sholat bersama imam kan dapat satu rakaat toh. Lah imamnya waktunya tahiyat, tetap tahiyat tidak apa-apa, tapi menunggu sampai barisan ini tadi yang nyusul sampai sholatnya sempurna. Tahiyat akhir baru diperkirakan sudah tahiyat akhir selesai, imam langsung memberi salam. Jadi salamnya bersama imam. Pun nggih. Lah itu diantaranya tata cara ketika kita yaitu di dalam peperangan. Dan umat Islam harus tahu, Pak, siapa tahu jenengan nanti juga suatu saat akan berperang, kan tidak
Tidak tahu. Nggih, kalau memang tidak berperang, ilmunya bisa sampean tularkan pada generasi berikutnya. Kita tidak tahu apakah anak-anak kita nanti perang atau tidak. Ketika punya ilmunya kan nggak soro, Pak, nggak soro. Begitu pula harus tahu ketika di dalam peperangan sedang berkecamuk dan sangat menakutkan, maka boleh sholat dengan berjalan, sholat dengan berkendaraan, dan itu hanya 1 rakaat, tidak banyak, hanya 1 rakaat. Atau begini, pernah terjadi, yaitu Rasulullah pada saat itu yaitu akan menyerang termasuk Bani Quraidah. Pada saat itu berangkat, Rasulullah memberikan perintah kepada sahabat, jangan sampai sholat asar dulu sebelum kita sampai di Bani Quraidah. Ternyata belum sampai di sana, Bapak Ibu, waktu asar sudah datang. Akhirnya sebagian sahabat itu melaksanakan sholat di jalan, sholat asar, tapi tetap di jamak qashar. Setelah itu ada yang mengikuti, yaitu perintah Nabi. Tadi Nabi memerintahkan jangan sholat asar dulu sebelum sampai di Bani Quraidah. Ternyata Bapak Ibu, sampai di Bani Quraidah itu adalah matahari sudah tenggelam, sudah maghrib. Maka pada saat itu namanya sahabat, ya ini gimana? Nah, akhirnya Rasulullah pun pada saat itu yaitu melaksanakan sholat asar di saat waktu maghrib. Jadi boleh mengakhirkan sholat bila mana peperangan itu berkecamuk yang tidak mungkin melakukan sholat, maka boleh diakhirkan meskipun itu sampai pada waktu maghrib, karena Nabi pernah. Nah pada saat itu peristiwa ini Bapak Ibu, Rasulullah yoga nyalahno sing sholat waktu niku wau nggih di jalan, ya juga tidak menyalahkan yang mengikuti Nabi. Keduanya dibenarkan. Akan tetapi artinya berdasarkan hadis ini berarti mendapatkan rukhsah. Ketika peperangan sekiranya tidak mungkin untuk melakukan sholat, maka boleh menunggu sampai peperangan itu aman, baru yaitu sholat. Waktu itu Nabi melaksanakan sholat asar di waktu maghrib. Tapi ini peperangan Bapak Ibu, nggih lek kerja gak oleh nyambut gawe dadake dipadakno karo hadis Nabi iku, akhirnya diakhirno sampai maghrib. Napa? Lah itu juga ndak boleh nggih. Mendingan kalau duwe gawe Bapak Ibu, itu yang paling tepat itu dijamak, itu masih bisa dijamak, ya. Karena khawatir nanti wong kadang-kadang tamu teko iku yo maghrib, yo asar, engko gak kober, kadang-kadang ninggal salate kate ditinggal tamune wis nyingkre. Insya Allah kalau dijamak boleh, tapi lek jangan jamak qashar nggih, dijamak. Karena apa? Kepentingan, ya. Atau mungkin ini yang bisa begitu, ini adalah seorang dokter memberikan pertolongan waktunya pas maghrib atau waktunya subuh dan tidak mungkin untuk ditinggal. Misalnya dokter bedah atau dokter kandungan pas melahirkan pas subuh, sing akeh kan subuh tuh, subuh melahirkan. Nangani iki ternyata lek ditinggal iki bahaya Bapak Ibu, karena urusannya adalah nyawa. Maka insya Allah ini masih bisa sesuai dengan hadis itu, nggih. Artinya mungkin karena keterpaksaan sehingga sampai mengakhirkan sholat, nggih. Kecuali lek misalnya tenaganya banyak, tapi dokter biasanya ya cuma satu Pak, gak mungkin dokter nangani ku dokter banyak, cuma satu, yaitu tok. Nah ini mungkin bisa, nggih, insya Allah bisa, sehingga sholat itu diakhirkan.
terutama orang melahirkan. Kecuali kalau operasi sekiranya ini misalnya nanti memakan waktu asar, mungkin lebih baik dijamak bersama duhur. Itu nggih. Jadi perkiraannya kapan? Sekiranya kok melewati waktu sholat, kalau jadi dokter atau mungkin yaitu pelayan di misalnya operasi dan lain sebagainya, itu mending yaitu artinya dijamak supaya nanti tidak yaitu mengakhirkan yaitu sholat, masih bisa. Terus peristiwa yang kedua, ini banyak riwayat juga, di saat kekhalifahan Umar bin Khattab pada saat itu, yaitu akan menjebol benteng Tustur, yang pada saat itu kekhalifahannya adalah Umar bin Khattab. Ini riwayatnya adalah dari Anas ibnu Malik. Ini pernah jadi pas saat perang, ternyata fajar terbit, sudah terbit. Fajar ini sudah terbit, berarti waktu subuh. Ternyata waktu subuh itu pas sedang berkecamuk perang. Jadi tidak mungkin untuk melaksanakan yaitu sholat subuh di saat itu, tidak bisa. Karena di kala perang jenengan tahu sendiri gimana yaitu artinya repotnya orang perang. Akhirnya saat itu mendapatkan kemenangan. Pada saat itu matahari sudah sepenggal naik, sudah tinggi, waktu duha. Berarti saat itu selesai perang langsung sholat subuh. Itu mengakhirkan sholat karena terpaksa. Itu pun karena perang, Bapak Ibu. Tadi kalau saya contohkan juga termasuk dokter dan lain sebagainya, mungkin bisa karena memberikan pertolongan kepada pasien. Tapi kalau yang lainnya, selama itu tidak ada urusannya dengan misalnya urusannya dengan nyawa, maka mungkin kita bisa menggunakan yaitu waktunya yang sesuai. Atau mungkin pas jenengan di jalan ada orang kecelakaan, harus memberi pertolongan waktu maghrib, dan tidak mungkin sholat maghrib karena tidak memberikan pertolongan ini, harus memberikan pertolongan, maka diberi pertolongan sampai selesai. Mungkin diantar ke rumah sakit, kalau sudah selesai baru melaksanakan sholat, karena urusannya adalah dengannya nyawa. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi itulah diantaranya perang-perang sholat yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena itu di dalam peperangan itu ada rukhsah atau keringanan di dalam melakukan sholat. Bahkan biasanya itu dijamak qashar atau bahkan yaitu hanya 1 rakaat. Ini hadisnya sahih yang 1 rakaat ini. Oleh karena itu bisa dilakukan ketika yaitu dalam keadaan peperangan. Faidah, dan apabila amintum kamu telah aman, fadkuru maka ingatlah atau sholatlah kamu Allah kepada Allah kama sebagaimana alamakum dia telah mengajar kamu. Maksudnya kalau sudah aman ya sholat itu sholat biasa. Cuman kalau dikosor dalam peperangan tetap, tapi sholatnya sholat biasa karena sudah aman. Tuh nggih. Ma apa yang lam takunu, belum kalian menjadi ta'lamun atau kalian mengetahui. Jadi dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Itulah diantara tata cara sholat di saat yaitu peperangan. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffauna. Nah, ini ayatnya ganti lagi nggih. Ini masalah yaitu penceraian lagi. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffauna, mereka diwafatkan atau meninggal minkum di antaramu, wayadaruna, dan
mereka meninggalkan azwajan istri, wasiyatan hendaklah berwasiat li azwajihim untuk istri mereka, mataan memberi nafkah ilal haul yaitu hingga setahun, ghaira dengan tidak ikhraj mengeluarkannya. Ini nggih surat 240 surat Al-Baqarah. Kalau menurut ayat ini, orang meninggal dan meninggalkan istri, maka dia harus berwasiat istrinya itu diberi nafkah selama setahun. Itu nggih, selama setahun. Nah, tapi para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini dimansuh, diganti, yaitu dengan hukum surat Al-Baqarah 234, bahwa ketika ada yang meninggal terus meninggalkan istri, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau ini adalah sebelum turun ayat itu, maka iddah orang terdahulu itu selama setahun dan harus diberi nafkah selama setahun, tidak boleh keluar dari rumah suaminya atau mantan suaminya selama setahun. Itu dulu. Tapi setelah turun ayat 234, maka orang beriddah itu hanya 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Tapi kalau hamil berarti masa iddahnya sampai melahirkan. Sampai melahirkan, masa iddahnya baru habis. Itu nggih. Paham ya? Jadi ayat ini dimansuh atau diganti hukumnya. Oleh karena itu pada saat itu kan Mushaf Utsmani nggih pernah ditanya. Wahai Utsman, ditanya oleh ponakannya nggih. Kenapa kalau itu hukumnya itu sudah diganti, kenapa tidak dihilangkan saja? Tidak dicatat di dalam Quran, toh hukumnya sudah diganti. Jadi kata Utsman apa? Saya tidak berani, meskipun sudah diganti, akan tetapi semenjak dulu meskipun dimansuh itu tetap dicantumkan supaya tahu keberadaan hukum itu sendiri. Terus kenapa ada perubahan? Karena Allah yaitu memberikan maslahah yang lebih baik. Bukan berarti tidak kanggo terus tidak dicantumkan. Itu nggih, dimansuh itu kan hukumnya diganti. Itu nggih. Tapi juga ada yang mengatakan tidak dimansuh. Tapi pendapat yang paling kuat adalah memang dimansuh. Nggih, jadi sekarang tidak ada beriddah setahun memberi nafkah, yaitu selama setahun. Karena ini saat itu juga belum turun ayat tentang waris. Ada pendapat yang lain, jadi ayat ini juga dimansuh dengan ayat waris, yaitu surat An-Nisa ayat 12. Bagi perempuan, istri yang ditinggal oleh suaminya, bila mana tidak punya anak, bagiannya adalah 1/4. Bila mana punya anak, bagiannya 1/8. Lah dulu belum ada namanya waris. Oleh karena itu, bagi istri yang ditinggal suaminya harus diberi nafkah setahun, iddah setahun, dan bertempat tinggal di situ setahun. Itu dulu. Karena sekarang sudah ada waris, jadi boleh selama masa iddah, kalau sekarang 4 bulan 10 hari, bolehlah bertempat di situ. Setelah itu keluar juga boleh. Tapi biasanya begini Bapak Ibu, kalau sudah tua biasanya tetap di situ, yaitu artinya bersama anak-anaknya.
Akan tetapi kalau sudah waktunya diwaris, maka pada saat itu harus diwaris. Mana bagian misalnya ibu, bagiannya mana bagiannya anak. Nggih. Dan rata-rata, maaf, kadang-kadang itu enggak diwaris dulu, tapi ditempati saja dulu bersama orang tua terus, sehingga nanti ketika orang tuanya ndak ada, baru kadang-kadang yang maksudnya yang putri nggak ada, baru diwaris. Nah, itu sebenarnya kan harus diwaris, nggih. Jadi lek misale bapak wis gak ono, nggih, lek wis bapak gak ono, kudu diwaris. Ibu kan dapat bagian. Mana bagiannya? Anak juga mana bagiannya? Karena sudah waktunya diwaris. Jangan ngomong nggak enak karena ini masih ada ibu dan aja. Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Atau kalau misalnya jenengan ini kok nggak mewaris, artinya pada saat itu berarti sudah ditunjukkan tempatnya. Ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagian ibu. Misalnya punya anak berarti 1/8 dari harta yang ditinggalkan itu berapa? Ngaten nggih. Nah, tapi kalau biasanya atau kebiasaan di Jawa ini jarang sekali, mesti nunggu ibu sampai tidak ada. Juga enggak apa-apa, yang penting tempatnya tadi tunjukkan. Ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya ada sudah diwaris. Paham nggih? Kalau seandainya nggih, dalam waktu masa nikah, apakah wanita itu boleh keluar dari rumah dan bahagia sendiri? Apakah itu termasuk dosa? Lah kemarin sudah nggih, tapi kalau ulangi malih. Jadi kalau ditinggal meninggal 4 bulan 10 hari itu tidak boleh keluar, tidak boleh berhias, tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh semayan lamaran, apalagi akad nikah. Ada pengecualian dari para ulama, kecuali wanita ini misalnya tidak punya penghasilan, kecuali hanya kerja itu. Misalnya kerja di pabrik bapak, misalnya kok petanggulan gak metu, dipecat kan. Nah, maka ulama memberikan keringanan boleh, karena terpaksa nggih. Yang penting tidak berhias, gak oleh wedaan, gak oleh bibiran, gak oleh wangian, atau menggunakan pakaian yang menarik lawan jenis. Nggih. Orang berai tapi pakaiannya menarik misalnya, itu juga tidak boleh. Nggih. Utawa saiki gak metu tapi WA-an karo wong lanang. Utawa tilpun-tilpunan sing ketok wajahe. Dihindari nggih. Ketika ditinggal suaminya selama 4 bulan 10 hari harus benar-benar puasa. Jangan sampai ada orang yang tertarik dengan kita. Kecuali kemarin kita dengan bahasa sindiran boleh. Misalnya laki-laki kepingin melamar tapi bahasa sindiran. Saya kepingin nikah, misalnya cuman itu. Ini kan sudah ngerti. Enggak kok langsung mau kamu saya lamarnya, itu tidak boleh. Harus dengan bahasa sindiran, atau dengan berkata kalau nanti sudah selesai silahkan memberi kode dan lain sebagainya. Pesen nggih. Ini kan bahasa isyarat. Nah, selain itu Bapak Ibu tidak boleh akad nikah, tidak boleh nerima lamaran, tidak boleh. Aslinya keluar juga tidak boleh kecuali terpaksa. Intinya harus darurat tuh nggih. Lek misale donyane akeh yo gak nyambut gawe nok njaba, nah itu harus menetap di rumah, tidak boleh keluar. Jadi kalau misal ada urusan yang penting bisa keluar.
Nggih, ndak apa-apa. Kalau memang itu tidak bisa diwakilkan dan harus dia yang datang, maka ndak apa-apa. Karena terpaksa, nggih, darurat. Maka itu para ulama membolehkan. Pokoknya yang dibolehkan itu hal-hal yang darurat saja. Kalau ndak darurat, maka tidak boleh. Nggih. Misalnya menjadi asalnya ibu rumah tangga tidak punya pekerjaan. Nah, setelah ditinggal suaminya, kalau seandainya masih ada penghasilan maka harus bertahan sampai 4 bulan 10 hari. Kalau seandainya tidak ada penghasilan karena terpaksa harus kerja, nggih mboten napa-napa, harus kerja. Yang penting itu tadi dijaga, jangan berai. Nggih, pakai wewangi, pakai pakaian yang menarik lah, itu yang dilarang. Tidak boleh. Sampai bercelak pun tidak boleh. Hanya bercelak saja tidak boleh. Pokoknya hindari. Tapi nggih ibu-ibu, tetap ya suren. Nggih. Ono kadang-kadang bapak-bapak saking wis gak oleh lapo-lapo, wis gak tahu disureni, gak tahu keramas. Dadi 4 bulan 10 hari ku ya wis gak lapo-lapo. Bukan itu maksudnya. Nggih tetap diramut awake, tapi di rumah. Jadi kadang-kadang tak gak keras, ya rupanya gak karu-karuan tuh. Nah, itulah memang yaitu apa? Idahnya yang ditinggal oleh suaminya meninggal. Tuh nggih. Ilal qauli sampai setahun ghaira ikhraj, dengan tidak mengeluarkan. Waktu itu tidak boleh keluar. Fa in kharajna, maka jika kharajna mereka pindah, fala maka tidak junaha berdosa alaikum atas kalian, maksudnya para wali, nggih, fima di dalam apa fa'alna mereka perbuat, fi anfusihinna, yaitu pada diri mereka, mim ma'ruf, yaitu dari yang baik atau yang patut. Jadi kalau sekarang karena 4 bulan 10 hari, nggih, ini boleh. Kan aslinya menetap di rumah mantan suami 4 bulan 10 hari. Tapi kalau seandainya dia keluar karena yaitu ada perkara yang lebih baik, maka itu pun tidak apa-apa. Tapi idahnya tetap berlaku 4 bulan 10 hari. Cuman di dalam menjalani idah bisa di dalam rumah suami ataupun mungkin di luar, maka itu tidak apa-apa. Wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Itu nggih. Satu ayat lagi nggih. Walil mutallaqati, dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, mataun, ada mut'ah. Mut'ah itu hadiah bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Hakon, sebagai kebajikan atau kebaikan, alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini secara umum semua wanita yang dicerai itu mendapatkan hadiah atau yang disebut dengan mut'ah. Kemarin tak ingat nggih, pada ayat 236, orang wanita yang mendapatkan mut'ah itu adalah wanita yang dicerai, yang belum digauli dan belum ditentukan maharnya, maka dia berhak mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu dengan adanya 2 ayat ini, maka pendapat para ulama ada yang mengacu pada ayat ini. Jadi secara umum semuanya itu berarti harus mendapatkan, yaitu mut'ah. Pendapat yang kedua, kalau yang tadi ayat 236 itu ada yang berpendapat itu hukumnya wajib, ya. Karena apa? Pertama belum digauli, yang kedua belum ditentukan
maharnya. Kalau sudah ditentukan maharnya, kemarin mendapatkan berapa? Setengah. Tapi kalau belum ditentukan, apakah ada? Ada zaman Rasulullah. Nikah tapi belum ditentukan maharnya. Ketika dicerai, belum dikumpuli dicerai, maka dia mendapatkan mut'ah. Dan mut'ah paling tidak yaitu pakaian, yaitu sekujur. Tentu kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 236 kemarin itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Yang intinya Bapak Ibu, mut'ah ini adalah penghibur hati, karena saat itu hatinya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga ketika diberi mut'ah, ini mungkin sebagai perwakilan untuk yaitu supaya hatinya ini gembira. Itu nggih. Oleh karena itu, maka ini juga orang yang berhak untuk mendapatkan mut'ah adalah setiap wanita yang dicerai. Itu nggih. Jadi untuk mendapatkan mut'ah atau yaitu hadiah dari mantan suami. Itu nggih. Kadzalika demikianlah yubayyinu menerangkan Allah lakum bagi kalian ayatihi ayat-ayatnya la'allakum agar kalian takilun kalian menggunakan akal. Artinya begini, jadi kalau Allah itu menentukan sebuah hukum, ini menunjukkan kemaslahatan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Itu nggih. Jadi ketika Allah menentukan sebuah hukum, maka sepatutnya seorang mukmin, seorang muslim ini adalah yaitu senantiasa mentaati. Dan penting sekali Bapak Ibu, kita yaitu memahami akan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah, agar kelak mungkin kalau di masyarakat ada kekeliruan dan lain sebagainya, karena jenengan tahu hukumnya, tahu syariatnya, maka jenengan bisa mengingatkan dengan cara yang baik, sehingga hukum Allah, syariat Allah ini bisa sampai, kalau bisa sampai ke bawah, karena rata-rata masyarakat itu jarang yang memahami tentang hukum, baik itu hukum cerai, hukum waris dan lain sebagainya. Lah yang menjadi perwakilan adalah jenengan, ya. Oleh karena itu diusahakan memahami. Kalau nanti belum paham, bisa dikaji kembali, semakin paham, agar kelak ketika ada satu peristiwa di masyarakat, kita benar-benar mampu memberikan pencerahan atau nasihat. Jangan sampai masyarakat itu tersesat karena tidak tahu hukum. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya kira niku nggih yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian di Ramadan ini keberapa? Ke-24 nggih. 25 atau 24? Nggih ta. Puasa sakniki kantuk pinten? Oh, 25. Ya Allah cepet ya. Ke-25 nggih, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah, dan jangan lekas payah Bapak Ibu. Ini 5 hari terakhir, mari kita giatkan, istiqomahkan, kita tingkatkan ibadah kita. Siapa tahu di akhir-akhir ini yaitu turun Lailatul Qadar. Jadi insya Allah ketika istiqomah di dalam bulan Ramadan, insya Allah pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Saya kira cukup.
monggo kita akhiri kanthi wawasan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.